seorang pria yang berani menyentuh adikku. Hari ini, aku akan membuatmu tahu. Apa itu rasa malu? Menghancurkan surga adikku, aku akan berurusan denganmu. Feng Yin putra dari keluarga Feng yang paling berkuasa di kota Jiang. Xiu Shiren pacar Wu ya. Tuan muda kedua, aku minta maaf. Dia yang menarik rambutku dan menyiramku dengan air. Untuk apa kau meminta maaf? Aku akan menyiramu dengan air. Kau mencubit leherku. Kita impas. Pergi. Ingin mendapatkan perhatianku. Kau berhasil. Kau. Jika keluarga Su masih ingin tinggal di kota Jing, kau akan melunak sebentar lagi. Berikan dia permintaan maaf. Mengapa hanya aku yang harus meminta maaf? Dia mencubitku juga. Dia harus meminta maaf padaku juga. Nona Su ingin. Bagaimana aku bisa menebusnya? Beraninya aku meminta tuan muda kedua meminta maaf padaku. Aku gegabah pagi ini. Jangan menyalahkan. Segelas anggur ini. Aku yang melakukannya. Silakan. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su. Apakah ini ketulusannya? Tuan muda kedua. Apakah kau puas? Masuk ke mobil. Baik. Pergi. Song Yin bawahan Feng Yin. Yuking, aku tidak ingin menjadi obat nyamukmu. Mobilku akan segera tiba. Kau duluan. Pria tampan. Ternyata tuan muda kedua Feng. Pantas saja dia sangat tampan. Di mana rumahmu? Aku mengantarmu. Komunitas Jiang Yuan. 443. 4. 3. Air. Aku ingin minum air. Aku ingin kau menyuapiku. Wanita itu merepotkan. Su Yukin, kau bermain api. Aku sarankan kau jangan menantang. Tuan muda kedua. The film was translated and Tuan muda kedua. narrated by M Media.
panas. Jangan pergi. Kita tidur bersama. Su Yukin. Lihat baik-baik siapa aku. Bagus. Mengapa kau kehilangan ingatanmu? Untungnya Xiaoya tidak mengantarku pulang. Kalau tidak kau pasti akan dimarahi. Perjamuan malam ini, jika aku berani terlambat, aku tidak mau kulitku lagi. Kakak, Chen Xiao putri kedua keluarga Su. kalau calon kencan buta kakak, Qin Li yang tahu, kau keluar main-main semalaman. Apa kau pikir kau murahan? Kau dan ibumu adalah wanita simpanan. Jalan. Kau berani memukulku. Apa yang tidak berani kupukul? Jangan kira kamu bisa bersandar pada Qin Liang. Bisa semena-mena di luar sana. Dia hanya ipar dari keluarga Feng. Begitu aku mendapatkan tuan muda kedua Feng, kau akan berlutut dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Aku akan menunggu dengan mata terbuka lebar. Hei. Apa yang kau lakukan mengendap-endap? Ini adalah perjamuan kelas atas. Ini bukan tempat bagimu untuk mencari pelanggan. Cepat pergi. Apa yang kau katakan? Aku sedang menunggu seseorang. Kau sedang menunggu tuan muda kedua kami bukan? Orang-orang yang mencoba merayu tuan muda kedua kami. Antreannya sampai ke luar negeri. Bagaimana kalau kau biarkan aku mencoba dulu? Kau mencari mati. Tuan muda kedua itu kau. Aku salah, maafkan aku. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku ya. Maafkan aku tuan muda kedua. Jika kau berani muncul di kota Jin lagi, mati. Aku tidak akan berani tuan muda kedua. Maafkan aku salah. Tolong ampuni aku tuan muda kedua. Terima kasih tuan muda kedua. The Yukin. Maaf aku terlambat. film was Liang translated kerabat keluarga and Feng. narrated by Kau. M Media. Kau tidak terluka dimanapun kan? Feng Yin. Kau di sini juga. Pacarmu. Ya, Tidak. Kami bertemu saat kencan buta. Kami tidak bersama. Yukin. Tidak ada orang luar di sini. Tidak perlu terlalu malu. Apa kau sakit? Mengapa kau menatapku seperti itu? Seolah-olah aku berbuat salah. Yukin. Mari kita masuk juga. Su Yukin. Setiap kali kau melihatku, kau melemparkan dirimu ke pelukanku. Apakah kau menyukaiku? Tuan muda kedua cukup salah paham padaku. Aku bukan wanita yang suka memanjat dahan tinggi. Tentu saja. Aku juga tidak akan sembarangan memanjat dahan tinggi seorang pria. Kau benar-benar tidak ingat apa yang kau lakukan padaku. Yukin.
Segelas anggur ini untuk tuan muda kedua. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda kedua, kau mabuk, aku akan mengantarmu kembali. Tuan hati-hati. Setelah malam ini, aku Chen Xiao akan menjadi milikmu. Jadi orang yang mengikutiku belakangan ini, menyelidiki keberadaanku, adalah kau. Tuan muda kedua, aku tidak punya niat buruk, aku hanya menyukaimu. Aku ingin lebih memahamimu. Tuan muda kedua, aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Dia adalah putri angkat Su Dongniang tanpa hubungan darah, Chen Xiao. Putri keluarga Su bermarga Chen. Ibunya adalah simpanan Su Dongnian. Setelah berhasil menjadi istri utama, dia membawanya ke keluarga Su juga. Seperti yang diharapkan, keterampilan ini adalah warisan keluarga. Dia berani membiusmu. Apa kau ingin aku menanganinya? Jangan. Tuan muda kedua, ampuni aku. Tunggu. Pagi beritahu keluarga Su. Jalan, jika buka, karena kau begitu cerdik, merayu tuan muda kedua. Bisakah tuan muda kedua memerintahkan pembatalan semua bisnis dengan keluarga Su? Apa yang kau lakukan? Xiao melakukan ini, bukankah itu hanya untuk membangun koneksi untuk keluarga Su? Jika dia berada di keluarga Su, hidup nyaman, apakah dia masih perlu merayu tuan muda kedua Feng? Karena dia ada di keluarga Su, tidak hidup dengan nyaman. Lalu, mengapa dia tidak menyingkir saja? Kau Diam. Bukankah Qin Liang pacarmu? Bagaimanapun juga dia adalah sepupu tuan muda kedua. Pergi mohon The film padanya. was translated and Ayah, narrated by dia bukan pacarku. Putriku yang baik. Kau tidak bisa hanya diam dan melihat keluarga Su hancur. Kau tidak punya hati. Xiao demi keluarga Su, sudah sejauh ini. Apa kau bahkan tidak mau memohon belas kasihan? Dia benar-benar bijaksana untuk masuk ke tempat tidur tuan muda kedua Feng. Dia bahkan menyeret seluruh keluarga Su, jatuh bersamanya. Keluarga Su tidak boleh jatuh. Yukin. Ayah berlutut di hadapanmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Pergi mohon pada Qin Liang. Aku akan mencoba. Di manakah Qin Liang? Bukankah dia bilang, dia akan datang bersamamu untuk meminta maaf? Dia ada rapat darurat yang harus dihadiri. Begitukah? Bukankah kau bilang kau ingin aku memberimu muka dan memaafkan keluarga Su? Jika kau berencana menikah, Su Yukin, aku bisa memberimu muka ini. Mengingat situasi keluarga Su saat ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk menikah dengan keluargaku. Menyetujui untuk membawa Su Yuking menemuimu. Hanya bersikap sopan padamu. Aku bilang aku ada urusan dan tidak bisa pergi. Dia bahkan menanyakan alamatmu padaku. Dia tidak akan begitu lancang sampai mencarimu kan? Tidak. Sekarang, jika kau ingin menembus ini, kau akan membutuhkan ketulusan yang lebih besar. Berapa banyak ketulusan yang tuan muda kedua inginkan? Naiklah ke lantai 2. Siapkan air mandi untukku. Feng Yin, kau menganggapku apa? Saya tidak main-main dengan peran bos besar yang sombong. Ini dengan kamu. Jika ada yang ingin meminta maaf untuk ini, silakan saja. Berhenti. Apakah kau punya hak untuk berteriak sekarang?
Hanya dengan satu kata dariku, keluarga Su bisa menghilang dari kota Jiang. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dariku, kecuali kau bisa mengingat apa yang seharusnya kau ingat. Tuan muda kedua, aku tunangan sepupumu. Ini tidak pantas. Aku sedang berbicara tentang kesempatan denganmu, dan kau berbicara tentang etika dan ketertiban denganku. Sepertinya kau tidak menginginkan kesempatan ini. Kita sudah sepakat. Aku akan pergi setelah air mandi siap. Kamar pertama di lantai 2. Pergi. Feng Ying, jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Air tuan muda kedua. Su Yuqin, apakah kau jual mahal? Ketua Feng, kau benar-benar salah paham padaku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku bilang aku terpeleset. Kau percaya padaku? Bukankah kau bilang, kau hanya menyiapkan air mandi? Apakah kau benar-benar polos? Atau hanya berpura-pura bodoh? Chen Xiao yang menyinggungmu. Jika kau ingin balas dendam, pergi cari dia. Dia akan senang untuk naik ke tempat tidurmu. Aku Su Yuqing. Sama sekali tidak akan menjual tubuhku, hanya untuk meminta maaf untuknya. Kau sudah melewatkan kesempatanmu. Keluar. Halo. Telepon Su Dongyan. The film was translated and Baiklah, berhenti narrated by mondar-mandir. M-Media. Jika aku tidak bisa mengatasinya, bisakah kau bantu? Apa kau memohon pada Qin Lian? Mengapa hasilnya semakin buruk? Ada apa? Barang keluarga Feng yang dikirim sebelumnya mengalami kecelakaan. Setengah barang rusak. Sekarang mereka menuntut ganti rugi. Tuan muda kedua, pasti tidak akan menyukai orang yang hanya tahu bicara besar. Kalau menurutku, kau tetap harus membiarkan Xiao pergi ke sana sendiri. Kau benar, kalau soal kejahatan, aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua ibu dan anak. Siapa yang kau sebut jahat? Diam. Apakah ini waktunya kalian bertengkar? Mereka menuntut kita membayar 600 juta sekarang. 600 juta Kau mau kemana? Apa kau ingin mendorongku ke kematian? untuk memohon pada seseorang. Kau. Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Villa ini sama menyeramkannya dengan pria itu, Feng Yin. Nona Sukan, tuan muda kedua punya pesan untukmu. Apa yang tuan muda kedua katakan? Keluar. Tuan muda kedua Feng, demi 600 juta, aku akan menahan diri untuk saat ini. Xiao ya, apa kau tahu di mana Feng Yin? Aku ingin menemuinya. Tuan muda kedua. Bisakah Anda serahkan proyek di bagian selatan kota kepada keluarga Wang kami atau tidak? Tuan muda kedua, kenapa kau minum sendirian? Biar aku menemanimu. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa bicara seumur hidupmu. Su Yuqin, Tuan muda kedua, minum saja membosankan. Biar aku menari untukmu agar suasana lebih hidup. Tuan muda kedua. Menurutku gadis ini cukup baik. Mengapa Anda menyuruhnya keluar jika Anda tidak menginginkannya? Berikan dia padaku. kubilang kau keluar. Aku akan segera keluar. Aku akan keluar sekarang. Tuan muda kedua, apa yang terjadi semalam adalah kesalahanku. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Selama Anda bersedia melepaskan keluarga Su, aku pasti akan membalas budi Anda dengan baik. Su Yuqin, tidak ada seorang pun yang pernah mendapatkan apapun dariku di sini.
Kesempatan kedua, aku sangat tidak puas dengan penampilanmu. Tuan muda kedua, aku akan menarikan tarian yang berbeda untukmu. Tuan muda kedua Anda. Yu King, kau datang mencari Feng Yan untuk menari untuknya kan? Ada terlalu banyak orang di sini. Ayo pulang dan lanjutkan. Tuan muda kedua, sebenarnya meminta maaf tidak mendesak sekarang. Bagaimana kalau aku datang menemuimu lagi besok? Kesabaranku terbatas. Tuan muda kedua, Tuan muda kedua Feng, turunkan aku. Kau orang jahat, turunkan aku. Bukankah tadi kau menari dengan cukup gembira? Lanjutkan. Menari terus-menerus juga membosankan. Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu untuk Tuan muda kedua? Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan keluarga Su, kau harus lebih tulus padaku. Selama Anda bisa menyelamatkan keluarga Su, apapun yang Anda bersedia lakukan, lakukan saja. Kau sudah naik keranjangku. Kenapa masih dengan ekspresi tidak rela seperti itu? Aku tidak pernah ingin naik keranjangmu. The film was Kalau begitu pikirkan translated sekarang. and narrated by M Ketika kau Media. berhasil naik, saat itulah aku akan melepaskan keluarga Su. Saat berada di bawah atap orang lain, seseorang harus menundukkan kepala. Su Yu King, jika aku harus naik, aku akan naik. Anggap saja kau digigit anjing. Tuan muda kedua, ada masalah mendesak yang membutuhkan perhatian Anda. Apakah itu lebih mendesak daripada yang kulakukan sekarang? Para pemegang saham semua menunggu Anda. Su King, kali ini, anggap saja kau gagal. Pikirkan baik-baik lain kali, mau pakai cara apa. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Su menderita. Baik. Pria bermarga Feng itu, kita lihat saja nanti. JT itu berarti, terakhir kali kau menari untuk Feng Yan. Itu untuk meminta maaf padanya. Untuk membuatnya melepaskan keluarga Su. Ya, aku sial terus sejak bertemu dengannya. Jujur saja. Lalu nona keluarga Su kita ini. Apa dia tidak merasa sedikit pun tergerak olehnya? Aku bertanya-tanya kenapa ada bau busuk. Ternyata kau di sini. Sial sekali. Tidak. Itu bukan bau busuk. Itu adalah bau busuk pergaulan bebas darimu. Kalau kau berani menyentuh Yu King sedikit saja, akan kuhancurkan cakar ini. Nona Wu, bagaimanapun juga kau adalah satu-satunya pewaris keluarga Wu. Kau seharusnya tidak terlalu bergaul dengan wanita rendahan seperti ini, agar kau tidak ikut tercemar. Astaga. Maaf. Tanganku ini kau tahu, setiap kali melihat jalan, rasanya ingin menamparnya 2 kali. Kau masih berutang 1 tamparan padaku. Xiao ya, tamparanmu itu cukup ganas, aku khawatir tanganmu sakit. Ayo pergi, aku akan mengajakmu keluar untuk makan sesuatu. Su Yu King, apa yang tidak bisa kudapatkan Chen Xiao? Kau juga bisa melupakan untuk mendapatkannya. The film was translated and narrated mengerti. by M Media. Ada apa? Dia tidak mengenal bajingan Feng Yan itu. Ada apa dengan kegilaan ini? Dia suruh saya ke kantor antar makanan. Aku harus pergi dulu. Hei Yu King. 2 orang ini agak aneh. Maaf. Gadis ini adalah yang dari hari itu. Gadis yang sedang menari. Benar-benar datang tanpa usaha apapun. Gadis kecil. Ayo bermain dengan kakak. Aku akan menunjukkan dunia padamu. Pergi sana. Aku ada urusan. Menurutmu kau akan pergi kemana hari ini? Bahkan jika Raja Langit datang. Kau tetap harus bermain denganku.
Pergi sejauh mungkin. Kau tidak pantas bersikap sok kuat di depanku. Sialan. Menarik. Gadis yang galak seperti itu. Cantik. Mari kita lihat bagaimana aku menghukummu hari ini. Ayo pergi. Su Yuking belum tiba. Baru saja menelepon dan bilang dia akan segera tiba. Dia mungkin juga terjebak macet. Dalam 5 menit. Aku ingin alamatnya saat ini. Ya. Tuan muda kedua, ini adalah tempat pelacakan lokasi menunjukkan Nona Su terakhir muncul. Sampaikan perintahku, cari keberadaan Su Yuking di seluruh kota. Jika dia menderita sedikit pun bahaya, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membuat para penculik membayar 100 kali lipat. Nora. Gadis berkualitas tinggi seperti itu. Hari ini aku akan benar-benar menikmatinya. Bajingan, kau tahu orang, siapa aku? Jika kau berani menyentuhku lagi, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku tidak peduli kau orang siapa. Hari ini aku akan mengurusmu. Dan setelah itu kau akan menjadi orangku. Bajingan, jangan sentuh aku. Aku lebih baik The film mati was daripada translated membiarkanmu. and narrated by M Kau Media. cukup kuat. Kalau begitu mari, bermain sesuatu yang seru. Feng Yin, kenapa kau lama sekali sampai di sini? Aku hampir saja menggigit lidahku dan bunuh diri. Maafkan aku. Aku terlambat. Bajingan ini, dia membuliku. Tuan muda kedua. Ada kesalahpahaman. Aku hanya bersama gadis ini, bermain-main. The film was translated Pecut itu. and narrated by M Aku menyiapkan Media. ini untuk diriku sendiri. Untuk diriku sendiri. Song Yu, karena ini yang dia siapkan untuk dirinya sendiri. Kalau begitu biarkan dia merasakannya. Ini penawarnya. Dalam 1 jam, kau akan pulih kekuatanmu. Sebelum aku menjelaskan, apakah ada orang lain mungkin melawanku? Kau akan tetap di sini dengan patuh. Tuan muda kedua, apa yang terjadi hari ini adalah kecelakaan. Aku akan pulang dan tinggal saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kecelakaan semacam ini terjadi padamu lagi. Aku akan tidur di sini. Lalu kau akan tidur di mana? Ini rumahku. Tentu saja. Aku juga akan tidur di sini. Kalau begitu, apakah ini berarti aku berhasil naik ke ranjang? Kau bersikeras membahas ini. Denganku sekarang begitu. Kau keluar main-main lagi kan? Aku sarankan kau punya sedikit rasa malu. Jangan sampai orang berpikir bahwa putri-putri keluarga Su kita semuanya begitu kurang harga diri. Putri keluarga Su selalu hanya ada aku kan? Marga putrimu bukan Su. Dia hanya beban yang kau bawa. Apa katamu? Baiklah, baiklah, baiklah. Terima kasih asistenku Susong. Sampaikan terima kasihku pada tuan muda kedua. Ayah? Telepon Song Yu? Ya. Asistenku Susong berkata, ini adalah kerusakan transportasi. Keluarga Feng bersedia menanggung setengah kerugian. Bukankah aku gagal naik ranjang? Feng Yin, ini tidak akan menyulitkan keluarga Su lagi. Asistenku Susong berkata bahwa kali ini Anda pergi ke keluarga Feng untuk meminta maaf. Tuan muda kedua sangat puas dengan ketulusan Anda. Selama Anda bersedia The film untuk was terus berkinerja translated baik, dia and bersedia narrated untuk by melanjutkan M. kerjasama Media. dengan keluarga Su. Aku tahu itu. Tidak ada hal baik seperti itu. Kali ini keluarga Feng, meskipun bersedia menanggung setengah kerugian, keluarga Su kita masih harus membayar 300 juta yuan. Yukin, kau harus mencari cara di masa depan untuk membuat tuan muda kedua terus bekerja sama dengan keluarga Su kita.
Ya Tuhan, keluarga Su kita mengandalkanmu. Jalan. Kali ini kau beruntung. Halo. Kau ingin menemuiku? Yukin, mau minum yang lain? Tidak perlu. Langsung saja ke intinya jika ada yang ingin kau katakan. Aku agak sibuk belakangan ini. Aku juga tidak sempat menghubungimu. Berpura-pura baik. Tidak punya niat baik. Itu, kau tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga Su. Aku akan menyelesaikannya. Lagi pula, Feng Yin ini adalah sepupuku. Dia pasti akan memberiku muka. Akting. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berakting. Terima kasih Tuan Qin. Masalah keluarga Su, aku akan menanganinya sendiri. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula. Yukin, mari kita berkencan. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Yukin, mari kita resmikan hubungan kita. Ini tidak hanya baik untuk kita berdua, tetapi juga untuk keluarga Su dan keluarga Qian. Ini cukup baik untuk semua orang. Lupakan saja, aku tidak bisa terus berakting seperti ini. Qin Liang, apa kau pikir aku tidak tahu bahwa keluarga Qinmu sedang memilih pewaris baru? Bagaimana kau tahu? Sebenarnya kau sama sekali meremehkan keluarga Su. Hanya saja orang-orang yang mendukungmu. Sebagian besar telah direbut oleh saudaramu. Dukungan terbaik yang bisa kau temukan saat ini hanyalah keluarga Su. Yukin, aku benar-benar menyukaimu. Sebenarnya aku. Kalau terlalu banyak melakukan hal tak tahu malu, kau akan ketahuan. Su Yukin, hak apa kau memanggilku tak tahu malu? Wanita jahat sepertimu. Aku merasa kotor hanya dengan melihatmu. Cepat lihat Weibo. Ka dan Feng Yin sedang trending. Sialan Feng Yin mau. Di kehidupan lampauku, apa aku menggali kuburan leluhurmu? Kenapa kau menghantuiku seperti hantu? Putri sulung keluarga Su dengan berani mengejar cinta dengan putra mahkota keluarga Feng. Cinderella jatuh cinta dengan pangeran sejati. Hai, kau tahu tidak? Judulnya cukup romantis. Kau masih tertawa? Cinderella apa? Kalau aku jadi salah satunya, aku akan jadi ibu tiri Cinderella. Hei, tapi lihat. Paparazzi ini benar-benar berani. Dia bahkan berani mengambil foto tuan muda kedua Feng. Apa ada kemungkinan kalau Feng Yin menyuruh orang mengambil foto-foto ini? Lagi pula, sebelum foto-foto ini diterbitkan, bukankah semuanya akan diperiksa? Mengingat status Feng Yin, memang akan begitu. Tapi kali ini, dia tidak mungkin jatuh cinta padamu kan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku harus pergi mencarinya dan mengklarifikasi. Suasananya tidak begitu tepat. Mungkin aku akan bertanya di lain hari. Tuan muda kedua, kau belum istirahat. Bukankah sudah kubilang kau tetap di tempat dengan patuh? Su Yuking, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang kau rasa bersalah? Aku akan menemui teman. Seorang teman. Apakah itu Qin Liang? Kau mengikutiku. Bukan mengikuti. Itu perlindungan. Aku bukan anak kecil. Aku tidak butuh perlindungan. Lagi pula, dengan siapa aku pergi? Tidak ada hubungannya denganmu kan? Apa yang Qin Liang inginkan darimu? Melihatku menempel pada sosok yang kuat. Juga ingin menempel pada sosok kuatku kan? Tapi aku menolaknya di tempat. Lagi pula, aku sekarang Cinderella yang mengejar tuan muda Feng. Aku tidak bisa pelin-pelan. Setidaknya kau tahu itu. Tapi, sudahkah kau memikirkan bagaimana kau akan mengejarku?
Bagaimana Tuan Muda kedua ingin aku mengejarnya? Selama aku harus menunggu sampai aku berhasil naik teranjang sebelum aku mati. Diam. Kakimu terluka. Kau tidak bisa berjalan di atasnya selama beberapa hari ke depan. Apa yang harus kulakukan? Aku harus pergi ke kamar mandi. Aku akan menggendongmu. Sama sekali tidak, Tuan Muda kedua. Denganmu di sana, bagaimana mungkin aku bisa pergi? Aku akan pergi sendiri. Awalnya, aku berencana menurunkanku dan pergi. Tapi jika kau ingin aku membantumu, aku bisa. Bukan itu maksudku. Tuan Muda kedua, cepat turunkan aku. Feng Yin, apa yang kau lakukan? Kau diam. Feng Yin, kau menyakitiku. Bersikaplah yang baik. Sudah kubilang untuk bersikap lembut. Sakit sekali. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak bersikap baik? Feng Yin. Kenapa kau di sini? Yu Qing. Katanya di jalan pulang ke rumah, kamu mengalami kecelakaan. Aku sangat khawatir. Seharusnya aku bersikeras agar sopir mengantarmu pulang. Ini semua salahku. Karena kau bersikeras aku menyalahkanmu. Kalau begitu salahkan aku. Bagaimana kau berencana meminta maaf The padaku? film was translated and narrated by M Media. Lalu bagaimana aku harus meminta maaf agar kamu puas? Hari itu, untuk menyelamatkan nyawaku, aku hampir kehilangan kedua kakiku. Aku tidak akan mengejarmu. Pulang saja jalan kaki tanpa alas kaki. Bagaimana kalau begitu? Bukankah aku sangat berbelas kasih? Feng Yin. Song Yu. Secara pribadi mengantar Nona Shen pulang. Nona Shen, tolong. Lepaskan pakaianmu. Atau Song Yu membantumu melepasnya. Tuan Muda kedua, kau bilang. Kau bilang aku membuatmu bahagia. Apa kau juga? Tuan Muda kedua, ini rumah sakit. Dokter bisa masuk kapan saja. Jangan main-main. Aku tahu. Aku belum meninggalkan sisimu. Aku sudah mengawasimu selama 24 jam. Bisakah kau saja? Biarkan aku tidur sebentar. Asisten Song. Aku hampir menyebabkan Yu Qing kehilangan nyawanya. Wajar jika dia menghukumku. Kamu tidak seharusnya menderita di sini bersamaku. Aku tidak akan memberitahu Feng Yin. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Nona Shen, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Silakan jangan khawatir. Aku akan mengemudi di belakangmu untuk melindungi keselamatanmu. Sekadar pengingat, ada banyak anjing liar di sekitar sini. Mereka menggigit dengan ganas. Apa? Su Yu Qing. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang lebih menyakitkan. Kenapa aku sangat mirip? Nyonya rumah ini. Su Yu Qing, kau mencari mati. Aku tidak akan berani memiliki pikiran berbahaya seperti itu lagi. Sepertinya kalian tidak ingin hidup lagi. Kau berani menculikku juga. Apa kau tidak takut Tuan Muda kedua akan menggali kuburan leluhur keluargamu? Kalau begitu kau tanyakan padanya, jika dia berani menggali kuburan leluhur keluarga Fengku. Jadi itu Tuan Tua Feng. Keamanan rumah Tuan Muda kedua sangat ketat. Satu-satunya yang bisa masuk dengan mudah adalah kau.
The film was Setidaknya kau punya translated sedikit otak. and Kalau narrated begitu, by M aku Media. tidak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Kau perlu tahu, selama aku tidak setuju, kau tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menikah ke dalam keluarga Feng. Momen mendebarkan telah tiba. Tuan Tua Feng akan memukulku dengan uang. Jadi, metode apa yang ingin kau gunakan untuk mengusirku? Cepat pukul aku dengan 300 juta. Dengan 300 juta ini, aku bisa melunasi uang Feng Yin dan menarik garis yang jelas dengannya. Aku tahu itu. Seseorang yang berada di sisi Feng Yin sepanjang hari pasti seorang wanita licin. Apa? Kau mencoba menghasut hubungan antara Feng Yin dan aku sekarang. Apakah kau mencoba menghasut Feng Yin untuk memutuskan hubungan ayah anak kita, menikahimu, lalu punya anak lagi? Untuk menggunakan anak itu mengikatku, untuk membuatku mengakui dirimu. Tuan Besar, Anda mengerti ketua yang dominan. Sepertinya aku menebak dengan benar. Gadis kecil, kau masih berani mempermainkanku. Ketika aku sedang bersekongkol melawan orang lain, kau bahkan tidak tahu di mana kau berada, bermain lumpur. Ayah, jika kau punya masalah hadapi aku langsung, jangan mengancamnya. Kemudian, aku memikirkannya dengan cermat. Saat kita pertama kali bertemu, aku punya beberapa dorongan. Kali ini, mengajak Yuking keluar. Hanya untuk menjelaskan kesalahpahaman terakhir. Tuan Besar Feng, itu benar-benar tidak mengancamku. Baiklah. Aku tidak akan menahanmu. Anak muda berkencan. Pergi. Orang tua ini, apa rencananya? Apa yang kau lamunkan? Aku kira ayahmu akan melemparku cek, memintaku menjauh darimu. Sepertinya ayahku, tidak ada pemeriksaan untukmu. Kau kecewa. Hei, di siang bolong, bisakah Anda sedikit meredamnya? Tuan muda kedua Feng, bisakah Anda berhenti bersikap begitu sombong? Aku Yuking, Mucuan kekasih masa kecil Su Yuking. ini, hubungi kami nanti. Feng Yin, apa yang membuatmu gila? Su Yuking. Kau pertama kali menggunakan nama menangkap pesina, naik ke tempat tidurku, bermain jual mahal denganku, sekarang di depanku, berselingkuh dengan pria lain. The film was translated Kau benar-benar and pandai berurusan narrated by dengan M pria. Media. Lepaskan aku, melepaskanmu. Memintamu untuk merayu pria lain. Benar, sekarang Tuan Feng seharusnya menyadari dengan jelas. Sayalah wanita, tak tahu malu seperti itu. Aku akan menjauh darimu di masa depan. Ini, ya ibu, ya Tuhan, nyaman. Lihat dirimu, kau terlihat seperti sedang berkabung. Mungkinkah dia juga diusir oleh tuan muda kedua Feng? Chen Xiao, aku sarankan kau jangan menyinggungku sekarang. Kalau tidak, bukan hanya tamparan. Itu bisa diselesaikan. Sampah yang dibuang. Beraninya kau begitu sombong di sini. Tanpa tuan muda kedua Feng yang mendukungmu. Kau di rumah Su, bahkan seorang pengasuh yang menuangkan air pencuci kaki. Tidak sebaik. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Aku benar-benar sangat gembira. Hentikan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa sombong padaku sekarang? Masih berpikir kau, nyonya muda keluarga Feng? Lihatlah betapa sialnya penampilanmu sekarang. Di mataku, kau bahkan tidak sebanding dengan kentut. kabarmu? Bagus. Sangat bagus. Su Yuking. Kau punya nyali. Siapkan mobilnya. Ke keluarga Su.
Tuan muda kedua, ada apa Anda datang selarut ini? Saya bertanya-tanya, apakah ada masalah? Tuan muda kedua, apakah gadis malang Yuking itu menyinggungmu? Jangan khawatir, nanti kami akan memberinya pelajaran yang bagus. Kemarilah. Aku. Tuan muda kedua, selama Tuan muda kedua bisa memaafkan Yuking, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Pergi panggil Yuking ke bawah. Su Yuking, di saat seperti ini, kau masih bisa tidur. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau ada di rumahku? Dasar tidak sopan. Beraninya kau bicara pada tuan muda kedua seperti itu. Tepat sekali. Aku takut kau akan terbawa kesombongan dan melupakan perjanjian kita. Aku sengaja datang untuk mengingatkanmu. Jika kau memanjat ke... Tidak perlu kau mengingatkanku. Aku ingat dengan sangat jelas. Siapa yang melukaimu? Hanya luka kecil, bukan apa-apa. Siapa? Kau melukai tangannya. Dasar wanita. Beraninya kau memukul putriku Putri Sudongian. Ayah, apa yang kau lakukan? Ibuku dia. Siapa ayahmu? Orang luar. Tidak pantas berteriak di keluarga Su. Kau hanyalah wanita ini, beban yang dibawanya. Kau bahkan tidak lebih baik dari anjing di keluarga suku. Tuan muda kedua, apakah Anda puas? Apa kau puas? Sekarang kau tahu, siapa yang bahkan tidak lebih baik dari kentut kan? Jika kau ingin hidup nyaman di keluarga Su, jangan datang bertingkah liar di depanku, Su Yuking. Mengerti? Feng Yin, apa yang kau lakukan? Masalahmu sudah selesai. Masalahku belum. Turunkan aku. Aku punya kaki. Putriku sayang, selesaikan masalah ini baik-baik dengan tuan muda kedua. Tidak perlu terburu-buru kembali. Su Dongyan. Su Yuking. Aku akan membuat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Feng Yin, cepat turunkan aku. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau perlu bicara lagi? Tuan muda kedua sudah larut. Aku tidak akan mengganggu istirahat Anda kalau begitu. Sekarang kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Tuan muda kedua, apa yang kulakukan padamu? Aku tidak ingat sama sekali. The film was Kalau begitu translated aku and akan membantumu narrated mengingat by dengan M benar. Media. Feng Yin, apa kau gila? Apa kau ingat sekarang? Jangan pergi. Mari kita tidur bersama. Maaf tuan muda kedua. Bisakah Anda memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Tidak usah buru-buru. Jelaskan setelah kita tidur. Tidak, kau punya sedikit kemampuan. Kau masih tertawa? Aku hampir. Maaf aku, apa kau buta? Tidak bisakah kau melihat ada seseorang di depan? Permisi. Aku benar-benar tidak melihat ada seseorang di depan. Perempuan sombong yang semena-mena karena punya dukungan. Jika kau hari ini tidak menggantiku dengan tas baru, aku akan membuat akhirmu sengsara seperti kopi ini. Apa yang kau pura-pura? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membawa tas palsu keluar, kau bisa keluar dan menjadi sosialita. Kau cukup satu tas palsu. Aku akan menggantimu dengan 10 wanita celaka. Siapa yang kau hina? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Jangan berani-beraninya kau menyentuh Yoking. Ayo pergi. Kalian berdua. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Halo. Segera selidiki Chen Xiao dan hubungannya dengan Su Yuking. Tuan muda kedua. Mereka di sini. Tuan muda kedua.
Aku akan pergi menuangkan teh untukmu. Rumahmu ada di sini. Kau mau kemana? Sepertinya kau belum tenang. Kalau begitu aku akan mengubah caranya untuk membuatmu tenang. Tuan muda kedua, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Jika kau tidak menurunkanku, aku akan muntah padamu, Feng Yin. Cepat turunkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan di rumahku? Aku datang bersama paman. Dia menunggumu di ruang belajar. Naiklah ke atas dan tunggu aku. Jika kau berani lari lagi, aku akan memotong kakimu. Feng Yin tidak suka orang luar masuk ke kamarnya. Jangan salah jalan. Feng Yin dan aku tidur bersama. Kurasa aku tidak seharusnya dianggap orang luar kalau begitu. Yu Qing, kamu benar-benar tidak bisa masuk. Yu Qing, jangan dorong aku. Apa yang membuatmu gila? Lepaskan aku. Dokter, bagaimana Yu Qing? Nona Su terluka kepalanya. Dan apa? Yu Qing, jika dia tidak bangun, kau tidak perlu lagi membuka rumah sakit ini. tuan muda kedua, Nona Su sedang hamil dan menderita luka yang begitu parah. Apakah dia bisa bangun? Tergantung pada nasibnya. Dia hamil. Aku bahkan tidak tahu dia hamil. Aku benar-benar bajingan. Tuan muda kedua, Nona Su pasti akan baik-baik saja. Song Yu, segera kumpulkan dokter-dokter terkenal dari seluruh negeri untuk berkonsultasi tentang Yu Qing. Selama Yu Qing bisa bangun, aku akan menyetujui syarat apapun. Ya, Yu Qing, selama kau bisa bangun, kita akan menikah. tuan muda kedua, tuan besar ada di sini dan dia membawa Nona Shen. Tidak bertemu. Kalau begitu aku. Apa yang kamu lakukan? Feng Yin, kamu gila. Aku hanya gila. Su Yu Qing, kamu mengusir pengawalmu, kabur diam-diam, hanya bertemu dengannya secara pribadi kan? Tolong bicara dengan sopan. Kakakmu Chuan ada di sini untuk membantuku. Jangan berpikir orang lain begitu kotor. Kalian semua saling berpelukan. Aku merasa kotor. Apakah kamu menunggu kalian tidur bersama? Itu namanya kotor. Kalau begitu kami tidak akan menghalangi di sini. Mata tuan muda kedua Feng. Feng Yin, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, brengsek. Feng Yin adalah bajingan. Bajingan seharusnya melakukan hal-hal bajingan. Feng Yin, kau tidak punya hak untuk membatasi kebebasan Yu Qing. Kakakmu Chuan. Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini. Feng Yin, ada apa? Datanglah padaku. Mengapa melampiaskan amarahmu pada orang lain? Song Yu, Jangan sakitimu Chuan. ucapkan satu kata lagi. Aku berjanji akan membiarkan Mu Chuan di dunia ini menghilang. Su Yu Qing, kamu benar-benar ingin melakukan ini, Dini Mu Chuan, putus denganku. Tuan muda kedua, The film mengapa was Anda minum begitu translated banyak? and narrated by M Media. Tuan muda kedua, aku So Yu Qing. Kita lanjutkan. Yu Qing tidak pernah memanggilku tuan muda kedua. Aku minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Aku akan memberimu kompensasi. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kamu tinggal malam ini. Apa yang bisa dia berikan padamu? Aku bisa memberimu semuanya. Aku bisa memberimu lebih banyak. Aku akan menjanjikanmu apapun. Kecuali hal ini. Ada apa dengan wanita Su Yu Qing itu? Dia tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal apapun. Mengapa kamu menginginkan dia daripada aku? Pria yang kusukai. Bahkan mayatnya hanya bisa menjadi milikku. Bodoh.
Aku sudah berusaha keras untuk ini, membantumu menyusun rencana, akhirnya kau menghancurkanku. Feng Yin menempatkan wanita itu terlindungi dengan sangat baik. Kisah Su Dongnian itu sama sekali tidak memengaruhinya. Mengapa keluarga Su masih seperti itu? Wanita yang bertanggung jawab. Surat wasiatnya belum ditulis. Tahu, aku tidak bisa berada di luar terlalu lama. Mari langsung ke intinya. Kamu bilang di telepon, bisa menarik gugatan. Buktikan ayahku tidak bersalah. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Yoking, ini hadiahku untukmu. Apa yang akan kau lakukan? Buka mulutmu. Chen Xiao, apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Kau akan segera tahu. Bawakan hadiah itu untuk Nona Su. Kalian berdua, malam terlalu singkat. Nikmatilah. The film was translated and narrated by M Media. Chen Xiao, jangan bermain kotor denganku. Biarkan aku keluar. Kakakmu Chuan, kau baik-baik saja. Yukin, jangan kemari. Jauhi aku. Chen Xiao, beraninya kau memberiku obat. Tunggu sampai aku keluar. Aku pasti akan menguliti kulitmu. Kakakmu Chuan harap bersabar. Feng Yin pasti akan datang menyelamatkan kita. Yukin, maaf. Aku tidak tahan lagi. Mu Chuan, bangunlah. Su Yuking, bertahanlah. Feng Yin akan segera tiba. Yukin, aku minta maaf. Jangan khawatir. Apa yang terjadi hari ini, aku tidak akan memberitahu siapapun. Mu Chuan, kau harus bangun. Yukin, jika aku terus menahan ini, aku akan mati. Jika kau berani bergerak lagi, aku juga akan mengambil sedikit darah darimu. Kakakmu Chuan, jangan salahkan aku karena kejam. Beberapa kesalahan sama sekali tidak bisa kita lakukan. Yoking. Su Yoking. Feng Yin, aku di sini. Su Yoking. Yoking. Feng Yin, bisakah kau datang lebih awal lain kali? Aku hampir kesakitan. Yoking. Su Yoking. Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir Tuan Muda kedua. Anak itu baik-baik saja. Aku bertanya tentang Yoking. Luka kaki Nyonya Feng sudah dibalut dan tidak serius. Hanya saja, dia kelelahan. Jadi dia dalam keadaan tidur nyenyak. Perlakukan Nyonya Feng dengan baik. Aku akan memberimu promosi dan kenaikan gaji. Ya, jangan khawatir Tuan Muda kedua. Saya pasti akan dengan kecepatan tercepat menyembuhkan Nyonya Feng. Tuan Muda kedua, ada situasi di pihak Tuan Su. Tuan Muda kedua, ini adalah selang oksigen yang dipotong. Untungnya orang-orang kami menemukannya tepat waktu. Tuan Su berhasil diselamatkan. Sepertinya dia terpojok dan putus asa. Orang-orang mereka itu pasti akan mencari kesempatan lain untuk menyerang. Kirim lebih banyak orang diam-diam. Aku ingin menangkap mereka dalam jebakan. Ya. Nyonya Feng, Anda sudah bangun. Luka Anda kami sudah membalutnya kembali untuk Anda.
Apa yang kau lakukan? Di mana Mu Juan yang dikirim ke sini bersamaku? Bagaimana pasien itu? Kami hanya menerima satu pasien Anda, Tuan Muda kedua Feng yang mengirim Anda ke sini. Feng Yin, kau masih tidak mau melepaskan kakakmu Juan? Nyonya Feng, apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku, kaki Anda masih terluka. Anda tidak bisa bergerak bebas. Su Yuqing, apakah kamu tahu kamu salah? Salahku. Kau bisa menghukumku sesukamu, tapi kakakmu Juan hanya terlibat karena aku, itulah sebabnya dia melakukan hal-hal ini. Aku mohon padamu untuk melepaskannya. Bicara saja. Mengapa kau mendekatiku begitu? Su Yuqing, untungnya kamu baik-baik saja. Kakakmu Juan dan aku hampir. Apa kau tidak marah? Feng Yin dan aku telah menyelidiki masalah ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Paman, di mana kau dibius oleh Chen Xiao? Chen Xiao. Aku tidak dibius olehnya. Lalu, apakah kau ingat seperti apa rupa mereka? Saat itu, aku pusing. Mereka semua memakai masker dan topi. Benar, aku mendengar mereka memanggil Nona Shen. Nona Shen, Paman, tolong istirahatlah dengan baik di sini dulu. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh untukmu. Baik. Feng Yin, Sangat manja. Tidak sabar untuk datang dan menggangguku. aku sedang membicarakan sesuatu yang serius tentang Shen Qingjing. Apa yang kau rencanakan? Jika itu benar-benar dia juga harus dihukum. Ayahmu kau tahu, lebih menghargainya daripada dirimu. Jika kau menyentuhnya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau tidak, masalah ini, jangan ikut campur saja. Aku akan menanganinya sendiri. Apa? Cemburu pada calon ayah mertuamu? Jangan coba-coba memanfaatkanku. Aku belum setuju menikahimu. Kau sudah memakai cincin itu begitu lama. Mau mundur sekarang? Mimpi saja. Jangan khawatir. Aku sudah mengurus semuanya. Tuan Muda kedua, barang-barangnya sudah dikemas. Kirim mereka kembali. Feng Yin, kau akhirnya mau pindah kembali. Aku akan membantumu merapikan kamar. Aku tidak akan pindah kembali. Kau yang pindah keluar. Nona Shen, Tuan Muda kedua sudah memerintahkan orang untuk membersihkan kediaman Shen. Mulai hari ini, silakan kamu pindah tinggal ke sana. Pergi sana. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Shen Qingying. Orang-orangku. Bukan untuk kau ceramahi. Song Yu. Tolong antar Nona Shen kembali. Ya. Nona Shen, silakan ikut saya. Feng Yin, apakah kau sudah lupa bagaimana orang tuaku meninggal? Orang tuaku menyelamatkanmu dari olah perjamuan yang terbakar. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin mereka meninggal? Dan aku tidak akan ditinggalkan sendirian dan tak berdaya untuk diintimidasi oleh kalian semua. Keluarga Shen, kami tahu kami berutang pada orang tuamu. Jadi selama lebih dari 10 tahun terakhir, kau dan keluarga Shen selalu mendapatkan permintaanmu dikabulkan. Berapa banyak defisit yang ayahku tutupi untuk keluarga Shenmu? Kau tahu sendiri. Aku tidak peduli jika kau tidak menikahiku. Aku akan membiarkan semua orang di kota Jing tahu bahwa kamu Feng Yin adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Shen Qingying. Sebaiknya kau pergi sebelum kesabaranku habis. Paman, Feng Yin sudah keterlaluan. Dia ingin mengusirku. Ini adalah rumah keluarga lama. Bagaimana dia bisa membuat keputusan untukmu? Yingyin. Rumah lama itu juga bermarga Feng. Feng Yin memiliki hak untuk membuat keputusan ini. Aku mendengar semua yang kamu katakan. Yingyin, tahun-tahun belakangan ini, aku sudah memanjakanmu dan melindungimu di mana-mana. Tapi, itu tidak berarti aku bisa mentolerirmu. Mengancam,
pewaris keluarga Feng kami. Paman, aku tidak bermaksud begitu, aku. Kembalilah ke keluarga Shen. Aku akan mengirim orang untuk memantau bisnis keluarga Shen. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Aku tidak akan pergi jika kau ingin aku meninggalkan keluarga Feng, kecuali aku mati. Kalau begitu mati saja. Kau lagi. Kau benar-benar seperti plester kulit anjing, mustahil untuk dilepaskan. Urusanku dengan Feng Yin, bukan urusanmu. Sekarang, Ini berarti dia menyetujui dirimu. apakah ini termasuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran? Sudah begitu lama, apakah kau belum menemukan keberadaan Chen Xiao? Kami menemukannya, tapi Mengapa kau begitu ragu-ragu? Tidak bisakah kau langsung mengatakannya? sebaiknya kamu pergi melihat sendiri. Pergi dan bawa Chen Mei bersamamu. Ya, Siapa? Siapa? Bau apa itu? Kenapa busuk sekali? Apa yang kau lakukan di sini? Di mana ibuku? Yao Yao? Yao Yao? Siapa bajingan sialan itu yang melukaimu seperti ini? Ibu? Mereka memukulku. Mereka bahkan mematahkan lenganku. Apakah jalan kecil Su Yuking itu yang menyewa orang untuk melakukannya? Ya. Jangan khawatir. Ibu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sikap macam apa itu? Putriku terluka seperti ini, dan kau ikut bertanggung jawab. Shen Qingying, aku akan melawanmu sampai mati. Yao Yao, Yao Yao kemarilah. Kemarilah, ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Cepat bangun. Rumah sakit mana sekarang yang masih mau menerima kalian berdua, orang miskin tak berharta? Ibu? Nona Shen, aku mohon belas kasihanmu. Tolong selamatkan putriku. Menyelamatkannya bagiku semudah membalikan telapak tangan. Itu hanya tergantung pada apa yang kalian berdua putuskan untuk lakukan. Paman. Yingyin. Aku sudah tua sekarang. Mulai sekarang urusan keluarga Feng akan tetap diputuskan oleh Feng Yin. Selama kamu tidak menyentuh batasnya, aku jamin sisa hidupmu. Perut kenyang, pakaian hangat. Untuk hal-hal lain, kamu tidak seharusnya angkat bicara. Paman, aku datang kali ini bukan untuk hal lain. Aku secara khusus datang untuk meminta maaf padamu. Terakhir kali aku terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak membantahmu. Aku tahu, kamu menyukai Feng Yin. Tapi, dia sekarang sepenuh hati terfokus pada wanita dari keluarga Su itu. Dia juga mengandung darah daging keluarga Feng kami. Mulai sekarang, kamu harus berhenti memprovokasinya. Aku mengerti. Tehnya sudah dingin, cepat minum. The film was translated and narrated by M Media. Yingyin. Hari ini, Kumpulkan semua orang. Bahkan, jika kita meratakan medan perang, kita harus menemukan ayahku. Fang Yin, kau kembali. Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja aku masuk secara terang-terangan dan jujur. Su Yuking, Su Yuking. Kau nyonya Feng ini. Hidup dengan cukup nyaman. Putriku dicelakai olehmu. Setengah mati hidup lebih buruk dari kematian. Di luar semua orang Feng Yin, aku sarankan kau, bagaimanapun kau datang. Begitu pula kau pergi.
Feng Yin mungkin tidak bisa mengurusmu sekarang. Dia saat ini sedang mencari ayahnya di seluruh dunia. Apa maksudmu? Apa kau melihat dengan jelas? Sudah lihat dengan jelas belum? Jalang. Mimpimu untuk menikah dengan keluarga kaya akan segera hancur. Kau menghancurkan putriku. Aku akan membuat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Di mana Tuan Feng? Mau tahu? Mau tahu? Kenapa kau tidak cepat berlutut dan memohon padaku? Jika kau memohon padaku, mungkin aku akan memberitahumu. Ayah, Feng Yin, aku tidak menyangka kau akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Xian Qingying. Ayahku memperlakukanmu seperti putrinya sendiri, namun kau begitu kejam dan tidak tahu berterima kasih. Kalian adalah orang-orang yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Orang tuaku kehilangan nyawa untuk menyelamatkanmu. Tapi kau membuangku seperti sampah. Aku membencimu. Biarkan ayahku pergi. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku. Bunuh aku atau potong-potong aku. Aku Feng Yin tidak akan berkedip sedikit pun. Apa yang terburu-buru? Balas dendam baru seru jika semua orang ada di sini. Pergi. Yu Qing. Kau memukulnya. Song Yu. Mata anjingmu seharusnya melihat baik-baik situasi saat ini. Orang tua keluargamu ada di tangan kami. Kau berani memukulku? Kau, baiklah. Jangan menunda urusan utama. Feng Yin, antara jalan ini dan ayahmu, siapa yang akan kau selamatkan? Aku memberinya obat. 1 jam kemudian tidak ada penawar. Maka jantungnya akan berhenti berdetak. Xian Qingying, apakah hati nuranimu dimakan anjing? Kau bahkan bisa melukai orang yang membesarkanmu. Berhenti berpura-pura menjadi orang suci di sini. Datang dan buktikan. Apakah kau benar-benar mencintai Feng Yin? Atau kau mencintai identitasnya sebagai tuan muda kedua keluarga Feng? Selain ini, aku akan menyetujui apapun. Termasuk menikahiku. Baik, aku akan menikahimu. Sepertinya kau tidak begitu penting di hatinya. Aku sudah menyetujuimu. Cepat biarkan ayahku pergi. Tunggu sampai dia minum obatnya. Aku secara alami akan memberikan suntikan kedua kepada paman. Xian Qingying, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dengan sikapmu itu, membuatku ragu apakah kau benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu. Jika kau benar-benar mencintainya, maka minumlah obat itu. Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Paling-paling itu hanya akan sakit sebentar. Apa maksudmu? Ini adalah sebotol obat aborsi. Aku tentu saja tidak ingin wanita di sisi Feng Yin hamil anaknya. Xian Qingying, kau bermimpi. Baiklah, 10 menit. Tidak 5 menit. Tinggal tunggu untuk mengambil jenazah ayahmu, Feng Yin. Feng Yin, kau. Feng Yin,